Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rahmat? Alhamdulillah baik, Afud. Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan, kebaikan dari Allah SWT. Amin. Mungkin ada yang perlu dibicarakan sama Pak Rahmat? Iya ini Pak. Jadi kan akhir-akhir ini Pak, saya ketika mengajar itu ada sedikit masalah itu, ada beberapa masalah yang saya hadapi itu. Terutama itu motivasi siswa itu Pak. Jadi ketika saya mengajar itu kadang ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan itu, kurang istilahnya ya kurang ini sih, kurang motivasinya untuk belajar gitu, meremehkan gitu Pak, ya kurang greget gitu Pak untuk belajar gitu. Oh, jadi ada siswa yang kurang termotivasi atau motivasi siswa perlu ditingkatkan ya Pak Rahmat? Iya betul Pak. Iya. Iya, iya. Rencananya apa yang akan kita tuju pada pembicaraan kali ini, Bapak Rahmat? Mungkin kita perlu bisa mendiskusikan itu Pak ya, masalah yang saya hadapi tadi itu. Jadi istilahnya bagaimana caranya supaya siswa-siswa saya ini motivasinya lebih baik lah, paling tidak meningkat gitu ya. Syukur-syukur kalau misalkan nanti akhirnya anak-anak itu bisa aktif dalam proses pembelajaran gitu. Jadi tujuannya kita berdiskusi untuk bagaimana menemukan cara agar motivasi siswa lebih meningkat lagi. Bukankah begitu Bapak Rahmat ya? Iya betul Bapak. Iya. Iya. Kira-kira untuk meningkatkan motivasi siswa yang sekarang yang menurut Bapak Rahmat itu berada pada skala berapa, antara skala 1 sampai angka skala 10 Bapak Rahmat? Kalau kita skalakan ya, kita ukur mungkin ya motivasi siswa antara skala 1 sampai 10 mungkin ya, karena ini saya kan mengajar mata pelajaran matematika ya. Jadi banyak ya, hampir sebagian banyak siswa itu yang kadang sama matematika itu merasa takut gitu, antipati dengan matematika. Jadi mungkin motivasinya ya mungkin kisaran 6 itu mungkin Pak. Sekitar 6. Sekitar 6 ya motivasi siswa. Yang Bapak Rahmat inginkan dari skala 1 sampai 10, skala berapa Bapak Rahmat? Ya kalau misalkan harapan ya Pak, yang keinginan ya mungkin di kisaran di angka 10 sebenarnya. Ya, harapannya sih memang anak-anak itu punya motivasi yang bagus untuk belajar, terutama juga untuk belajar matematika. Tapi ya mungkin tidak mulu-mulu sih saya yang menargetkan di angka 10 itu, karena memang ada siswa yang memang benar-benar sudah tidak suka gitu dengan matematika. Jadi mungkin ya kisaran 9. Kalau itu harapan saya bisa naik sampai ke 9. Memang cukup sulit ya angka 10 untuk dicapai. Karena memang harus sempurna itu angka 10 Bapak Rahmat. Kira-kira dari melihat diri Pak Rahmat, kekuatan apa yang ada pada diri Pak Rahmat untuk meningkatkan motivasi siswa itu? Kalau kekuatan diri saya ya mungkin jadi mungkin bayangan saya itu bagaimana caranya itu bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan. Jadi mungkin saya pribadi ya, ini penilaian saya pribadi, mungkin saya beda dengan guru-guru matematika pada yang lain-lain kan. Kadang kan guru matematika itu terkenal kejem gitu ya, terkenal ya istilahnya keras gitu Pak. Nah, saya bukan tipe orang yang seperti itu sih sebenarnya. Cuma mungkin ya bagaimana caranya saya ini memberikan pembelajaran yang menarik gitu untuk siswa supaya motivasinya itu meningkat gitu. Jadi pembelajaran menarik ya? Iya Pak. Kira-kira pembelajaran menarik yang bisa Bapak Rahmat rencanakan berbentuk apa ya? Pembelajaran menarik mungkin bisa berupa dengan istilahnya pembelajaran dengan memanfaatkan media-media pembelajaran. Karena kalau saya sering-sering baca itu memang banyak media-media pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru itu untuk membuat suasana pembelajaran itu lebih menyenangkan.
anak-anak itu lebih tertarik. Jadi kalau dengan media itu kan anak-anak kan kayaknya kan beda gitu dengan kalau hanya gurunya berceramah menjelaskan. Nah, kalau dengan media kan paling tidak fokus anak itu tertarik dengan sesuatu yang hal yang baru gitu dengan media itu, dengan sesuatu yang berwarna, ada warna-warnanya, kemudian tampilannya menarik. Nah, itu insya Allah bisa itu untuk meningkatkan motivasi anak itu. Saya sangat tertarik dengan pendapat Bapak Rahmat mengenai media pembelajaran. Saya sangat apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rahmat dalam media pembelajaran. Terus kira-kira apa lagi Bapak Rahmat? Mungkin ada unek-unek lain yang bisa dilakukan Bapak Rahmat untuk meningkatkan motivasi siswa. Mungkin kalau selain media ya Pak ya, selain media mungkin dari model pembelajarannya sendiri, mungkin dari strategi-strategi pembelajaran ya, kan sekarang itu kan banyak model-model pembelajaran yang bermacam-macam itu Pak ya. Nah, mungkin itu juga bisa saya coba uji cobakan ya. Nah, memang ada beberapa yang maksudnya model-model cooperative learning itu kan biasanya kan banyak tipe-tipenya itu. Nah, mungkin beberapa ini masih belum pernah saya coba di kelas. Itu juga bisa itu saya coba di kelas itu untuk supaya istilahnya proses pembelajarannya itu lebih bervariasi, itu tidak menonton. Oh iya, jadi ada dua ya yang mungkin bisa Bapak Rahmat rencanakan. Yang pertama adalah pembuatan media pembelajaran, yang kedua menggunakan model atau strategi pembelajaran. Tentunya yang menarik untuk siswa karena memang tujuannya adalah meningkatkan motivasi siswa. Bukankah begitu Bapak Rahmat ya? Iya, betul Bapak. Iya. Dari dua rencana yang Bapak rencanakan, kira-kira yang gampang, yang mudah dan dapat dilakukan oleh Bapak Rahmat itu yang mana? Kalau menurut saya mungkin yang media pembelajaran itu Pak. Saya kayaknya ya lebih tertarik dengan media pembelajaran. Suka saya itu Pak kalau media pembelajaran itu. Jadi Bapak Rahmat akan membuat media pembelajaran yang menarik seperti itu Bapak Rahmat ya? Iya Bapak. Mungkin bisa diceritakan Bapak Rahmat tentang strategi-strategi dalam membuat media pembelajaran yang menarik sehingga bisa menimbulkan nanti motivasinya kepada siswa Bapak Rahmat. Untuk media pembelajaran Bapak ya. Jadi mungkin kan sekarang ini banyak sebenarnya ada aplikasi-aplikasi media pembelajaran online itu Bapak. Kan sekarang itu anak-anak itu apa ya, kalau istilahnya pembelajaran dengan gadget gitu, media dengan dengan HP, dengan smartphone, dengan nah itu kayaknya anak-anak itu tertarik gitu Pak. Jadi banyak sih sebenarnya ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu media pembelajaran yang berbasisnya internet gitu Pak. Ada Quizzes, ada Kahoot itu. Jadi kita lebih mudah juga sih sebagai guru untuk membuat media. Jadi maksudnya tidak pure harus murni langsung kita buat sendiri, enggak. Tampilan-tampilan menarik kita kan bisa pakai Canva gitu kan. Jadi kan meskipun kita tidak bisa gambar tapi kan bisa nyari-nyari gambar-gambar yang bagus. Nah, itu kan bisa menarik siswa kan nanti kalau tampilannya menarik itu kan insya Allah siswa itu lebih tertarik juga gitu kan. Wah, sangat menarik sekali nih Bapak Rahmat tentang media pembelajaran online itu. Quizzes apa seperti yang diceritakan Bapak Rahmat. Saya juga tertarik sebenarnya terhadap media pembelajaran online itu. Terus kira-kira ukuran keberhasilan dari Bapak Rahmat itu bagaimana Bapak Rahmat? Ukuran keberhasilan dikatakan berhasil dalam membuat media online meningkatkan motivasi siswa. Menurut Bapak Rahmat itu seperti apa ukurannya? Yeah. Kalau ukuran keberhasilan ya mungkin kan balik lagi ke tadi tujuan ya. Jadi kan tujuan saya itu kan ingin bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa itu Pak ya. Jadi ya menurut saya bisa istilahnya dikatakan berhasil. Harapan saya itu kalau memang siswa itu termotivasi aktif gitu dalam proses pembelajaran. Jadi ketika proses pembelajaran anak itu semuanya memperhatikan, anak itu semuanya istilahnya benar-benar hadir gitu di kelas, bukan cuma raganya yang hadir di kelas, tapi memang mereka ikut serta dalam proses pembelajaran, ikut berpikir, ikut istilahnya ya ikut sudah aktif gitu di kelas. Jadi diharapkan nanti kita memang berhasil
Bapak Rahmat berhasil meningkatkan motivasi siswa dalam keaktifan di belajar di kelas ya, Bapak Rahmat. Iya, Bapak. Kira-kira komitmen yang dibangun oleh Bapak Rahmat seperti apa tentang materi? Apakah Bapak Rahmat bisa melaksanakan membuat media pembelajaran ini dalam waktu dekat mungkin? Ya, insya Allah mungkin bisa Pak. Ya, jadi mungkin bisa saya siapkan. Jadi kan mungkin ini kan maksudnya kan kalau biasanya kan saya kan mengajarkan matematika itu kan 1 minggu itu kan 2 kali. Jadi mungkin hari ini pertemuan kedua ya. Jadi kan nanti kan minggu depan ada pertemuan lagi. Jadi mungkin jeda waktu itu mungkin bisa saya manfaatkan untuk menyiapkan media itu. Ya. Insya Allah nanti akan saya buat media pembelajaran itu Pak untuk anak-anak. Iya. Jadi bisa ya dilaksanakan dalam 1 minggu ini ya? Insya Allah bisa. Ya. Kira-kira Bapak Rahmat, siapa yang bisa membantu atau mengingatkan Bapak Rahmat dalam membuat media pembelajaran ini? Itu Pak ya, mungkin bisa ini guru sejawat ya, untuk teman-teman sesama guru matematika. Kebetulan juga di sekolah kami itu ada mungkin di sekolah itu. Jadi mungkin nanti saya ketika mau buat media mungkin saya juga perlu diskusi juga dengan teman-teman guru-guru matematika ini. Mungkin istilahnya ya saya minta pendapatnya beliau-beliau lah, kan beliau-beliau itu lebih senior dari saya. Kalau kira-kira saya menggunakan media seperti ini kira-kira efektif apa enggak gitu kan, beliau-beliau kan lebih berpengalaman kan ya, atau mungkin beliau-beliau punya masukan-masukan gini loh cara media yang efektif itu seperti ini, yang menarik untuk anak-anak itu yang seperti ini gitu. Nah, itu teman-teman sejawat gitu. Jadi nanti Bapak Rahmat akan meminta bantuan kepada teman-teman sejawat dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan media pembelajaran ini ya. Iya, Bapak. Mudah-mudahan sukses Bapak Rahmat karena waktu kita ini Amin. sebentar. Mungkin sebelum kita tutup pertemuan kali ini, mungkin bisa ambil kesimpulan Bapak Rahmat. Bagaimana kesimpulan dari pembicaraan kita tadi? Monggo Bapak. Kalau untuk kesimpulan dari hasil kita diskusi siang ini Pak ya, tadi itu jadi masalah yang saya hadapi itu tentang motivasi siswa. Jadi ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan ketika proses pembelajaran, juga ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, mungkin salah satu solusi yang bisa, sebenarnya solusi banyak, cuma yang mungkin bisa saya terapkan dalam waktu dekat ini yaitu pengembangan media. Dengan mengembangkan media yang menarik, yang interaktif, harapan saya nanti siswa itu motivasinya bisa lebih meningkat lagi, bisa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Itu, insya Allah itu yang akan saya lakukan. Ya, mudah-mudahan sukses Bapak Rahmat meningkatkan motivasi siswa dengan menggunakan media pembelajaran. Karena waktu kita terbatas, mungkin cukup di sini saja. Kita ketemu 1 minggu lagi Bapak Rahmat ya. Saya harapkan Bapak Rahmat cerita bagaimana perkembangannya, bagaimana kendala-kendalanya. Nanti kita bisa sharing kembali Bapak Rahmat. Terima kasih Bapak Rahmat. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Afud. Terima kasih. Mungkin ada masukan atau dari pengamat ini dari Ibu Susi, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah ya, setelah saya amati pelaksanaan coaching yang dilaksanakan oleh Bapak Afud pada coaching Bapak Rahmat, menurut saya apa yang dilakukan Bapak Afud sudah sesuai dengan akhir tirta, di mana di situ Pak Afud sudah melaksanakan tujuan atau menyepakati topik dari pembicaraan atau dari coaching yang akan dilakukan. Kemudian Pak Afud juga telah mengidentifikasi, menggali situasi yang dihadapi oleh Bapak Rahmat. Kemudian rencana aksi Bapak Afud sudah mengembangkan, membuat
Bapak Rahmat bisa mengembangkan idenya. Dan kemudian tanggung jawabnya, Bapak Afud juga telah menanyakan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bapak Rahmat. Kemudian Bapak Afud juga sudah melaksanakan proses coaching ini dengan mindfulness ya, membuat Pak Rahmat merasa nyaman, kemudian membantu coaching menemukan kelebihan serta kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir mungkin karena kita adalah pelajar sepanjang hayat, maka tidak ada salahnya kita melakukan perbaikan hari demi hari. Terima kasih, itu saja Bapak Afud.